Shalom, hari ini kita akan memperdalam iman kita, memperkuat iman kita dengan topik yang sedang tren, yaitu roh jali dan rohana. Ya, ada suatu tren bahwa orang, rombongan, kumpul-kumpul, lalu jalan-jalan di mall. Dan mereka hanya bertanya-tanya atau seringkali disebut rohana. Dan kita akan fokus pembahasan kita hari ini terkait dengan rohana. Kita lihat sebentar cuplikan-cuplikan yang ada di Google seperti berikut ini. Dan rohana itu sudah ada di zaman Yesus, ya. Jadi pada waktu Yesus datang di bumi, mewartakan tentang kerajaan surga, tentang penyelamatan, ada banyak rombongan yang bertanya-tanya kepada Yesus. Nah, kita bisa bagi menjadi dua kategori besar, yaitu rohana yang negatif, rohana rombongan yang hanya nanya-nanya untuk tujuan negatif atau tidak baik, yaitu apa? Untuk menjebak Yesus, membuat pertanyaan yang bisa membuat Yesus terperangkap dengan tuduhan macam-macam. Nah, tujuannya itu. Yang kedua, rohana yang positif atau yang baik, yaitu rombongan yang di zaman Yesus itu bertanya ke Yesus untuk mendapatkan pemahaman dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti atau ragu-ragu menjadi memiliki iman yang kuat, dari yang tidak tahu tentang keselamatan menjadi paham tentang iman terhadap keselamatan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama dulu, rohana yang tidak baik. Kita baca di Matius 22 ayat 15 sampai 22. Saya bacakan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang Herodian bertanya kepada Yesus. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka. Ya, kalau dari pertama ini kelihatannya orang-orang Farisi ini baik-baik aja, ya kan? Kelihatannya. Tapi sebenarnya di balik itu kita bisa lihat. Kita lanjutkan. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Bagaimana Yesus merespon? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Waduh. Jadi jelas dari pertanyaan-pertanyaannya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak baik. Karena Yesus mengatakan di situ bahwa kenapa kamu mencobai aku? Dan juga Yesus menyebut mereka apa? Orang-orang munafik. Munafik apa tadi? Karena dia memuji Yesus, kamu jalan yang baik, ya. Tapi mereka nggak ngikutin Yesus. Tujuannya apa? Munafik, mau menjerat suatu yang negatif, iya kan? Nah, kita lihat jawaban Yesus. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membahas suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Nah, ditunjukin, ini uangnya. Gambar siapakah dan tulisan ini? Saya lanjutkan. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu hendak mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Jawaban yang sangat bijak, ya. Kita baca di Yohanes 10 ayat 24 sampai 26, ya. Jadi
Kadang-kadang pertanyaan itu pertanyaan menjebak, pertanyaan yang tidak benar, ya kita bisa lihat di sini. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan, benar gak kamu itu Mesias, penyelamat? Benar gak sih? Katakanlah dong yang benar. Jadi seolah-olah mereka mengatakan Yesus itu gak pernah mengatakan. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi apa? Kamu tidak percaya. Ya, Yesus sudah mengatakan, tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya. Jadi jangan mengatakan belum mengatakan. Tadi kan dikatakan Yesus, kamu buat bimbang karena kamu tidak mengatakan. Sudah kok. Gitu loh. Dan Yesus masih menolong mereka supaya percaya. Kita lihat di ayat berikutnya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Tidak termasuk pengikut Yesus. Nah, Yesus sudah menolong mereka, sudah mengatakan aku Mesias, tetapi mereka nggak percaya. Lalu Yesus membantu lagi. Ini loh buktinya, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan pekerjaan ilahi, pekerjaan Tuhan, mukjizat-mukjizat, menyembuhkan orang sakit, memelihara orang buta, bahkan membangkitkan orang mati. Itu kan sudah membuktikan dia Mesias penyelamat. Ya. Siapa orang yang bisa membangkitkan orang mati kalau bukan Tuhan sendiri yang memberikan hidup? Nah, jadi Tuhan sudah memberikan bantuan juga meskipun mereka mencoba. Yesus masih menunjukkan kasih. Ini kamu belum percaya, saya sudah mengatakan loh. Tapi kalau kamu tidak percaya, lihat pekerjaan yang kulakukan. Sudah menunjukkan itu suatu sifat Tuhan yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib sekalipun disembuhkan oleh Yesus, dan Yesus membangkitkan orang mati. Wow, itu kan pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau mereka tidak percaya, ya Tuhan sudah mengatakan, karena mereka bukan domba-dombanya. Kita yang percaya, kita adalah pengikutnya, kita adalah domba-dombanya yang mengikuti Yesus sebagai gembala. Wow, luar biasa. Baik, sekarang kita bahas rohana yang kedua, yaitu rohana yang baik, yaitu mereka yang bertanya karena apa? Tidak tahu, tujuannya itu menjadi tahu. Dari ragu-ragu menjadi percaya. Dari bingung menjadi akhirnya mengikuti Yesus. Nah, jadi mereka bertanya untuk menguatkan iman kita supaya berkokoh di dalam iman kepada Yesus. Kita lihat Matius 19 ayat 27 dan 29. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Pertanyaan Petrus itu pertanyaan yang sangat logis, ya. Dan murid-muridnya, dia bertanya kepada Yesus, kami sudah mengikuti Engkau, kami dapat apa? Nah, kita lihat jawaban Yesus, ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi pertanyaan Petrus bertanya, kalau kami mengikuti Engkau, kami pengikutmu Yesus, kami hamba-hambamu Yesus, kami dapat apa? Yesus sudah menjawab dan menguatkan iman kita. Apa? Kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa. Jadi Tuhan sudah memberikan jawaban untuk mengokohkan iman kita kepada rohana-rohana yang positif. Dia adalah tujuan menguatkan iman kita. Wow, luar biasa. Puji syukur Tuhan. Haleluya. Amin.